Oke teman-teman, selamat datang di CI Channel teman-teman, atau Comparative Influencer. Jadi pada hari ini saya akan membahas beberapa channel YouTuber Indonesia yang sedang menjadi sorotan di website Noxin ini teman-teman. Yang pertama dari layar RCTI teman-teman. Ini merupakan channel yang berada di peringkat pertama berdasarkan banyaknya penonton teman-teman. Dan sedangkan Deddy Corbuzier ini adalah merupakan deretan pertama berdasarkan pertumbuhan dari penonton teman-teman. Nah, sedangkan Mbak Im dan Paula ini juga merupakan di bawah nomor 2 ini teman-teman, nomor 2 di bawah RCTI berdasarkan penonton. Sedangkan Hatta Halilintar ini merupakan peringkat pertama di Indonesia teman-teman. Nah, dapat dilihat kalau di sini RCTI yang menjadi urutan pertama, sedangkan yang kedua itu diduduki oleh BM dan Paula. Sedangkan menurut skor yang diberikan dari Noxin ini, yang pertama itu ditempati oleh channelnya Om Deddy Corbuzier dengan pertumbuhan sebesar 16,2% teman-teman, pertumbuhan penonton. Nah, ini juga akan menjawab pertanyaan mengapa channel Baim ini pendapatannya lebih besar jika dibanding dengan Atta Halilintar teman-teman. Sedangkan subscriber Atta Halilintar ini jauh lebih tinggi teman-teman. Nah, baik, langsung saja. Jadi di sini dapat kita lihat kalau pendapatan dari channel Baim dan Paula ini berkisaran 3 hingga 12 miliar. Sedangkan untuk Atta Halilintar itu berkisaran 1 hingga 4 miliar per bulan teman-teman. Dengan CPM sama ya, 11 hingga 38 ribu per CPM sama teman-teman. Nah, sedangkan Deddy Corbuzier yang merupakan deretan pertama berdasarkan skor yang diberikan oleh Noxin ini teman-teman, berkisaran 1 hingga 4,7 miliar teman-teman. Nah, ini tidak beda jauh dengan pendapatan Atta Halilintar, yang mana bisa dikatakan kalau pendapatan Om Deddy ini lebih tinggi dibanding Atta Halilintar untuk periode bulan Mei teman-teman, 1 bulan terakhir. Nah, sedangkan untuk di layar di channel RCTI ini teman-teman sangat jauh kontrasnya jika dibanding dengan YouTuber yang lain, karena pendapatannya itu 4 hingga 14 miliar per bulan. Sedangkan jika dilihat dari jumlah subscribernya, RCTI channel ini masih di bawah channelnya Bapau, channelnya Atta Halilintar teman-teman. Oke, jadi di sini bisa kita lihat kalau channel RCTI ini mampu mengupload lebih dari 25 teman-teman, lebih dari 25 video per hari. Kadang 2 video, kadang 1 video teman-teman. Jadi di sini bisa dilihat grafiknya pada tanggal 12 ini, 12 Mei itu dia mengupload sekitar 22 teman-teman, 21 ditambah 1 teman-teman, sekitar 22, dengan penghasilan yang beragam berdasarkan jumlah video yang diupload teman-teman. Dengan kisaran seperti 90 hingga 300 juta. Di sini bisa dirata-ratakan teman-teman kalau pendapatan per videonya itu bisa mencapai 400 lebih dari setiap video teman-teman. Sedangkan satu hari dia bisa upload lebih dari 25 teman-teman. Oke, sehingga ini yang membuat channel ini banyak ditonton oleh audiennya teman-teman, bukan berdasarkan jumlah subscriber. Jika penonton sudah banyak, otomatis penampilan iklan atau CPM pun juga akan semakin banyak teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat jumlah penontonnya teman-teman. Dalam 1 bulan terakhir ini total tontonannya sudah cukup 7,52 miliar teman-teman. Sedangkan Bapau itu masih 1,7 miliar.
dengan Om Deddy 1,2 miliar, dan ini lebih tinggi teman-teman, 2 miliar. Nah, Atta ini kan juga penontonnya lebih tinggi. Terus kenapa sih pendapatannya jauh di bawah Bapak teman-teman jika kita lihat? Karena penonton subscriber si Mbak ini jarang sekali yang skip iklan teman-teman, sehingga iklan yang ditampilkan di setiap video Bapak ini akan tetap dihitung berdasarkan CPM tersebut teman-teman. Sedangkan di channel Atta Halilintar itu banyak yang skip iklan seperti itu teman-teman, saya rasa seperti itu. Oke, sedangkan untuk Deddy Corbuzier itu rata-rata per videonya itu bisa menghasilkan 200 lebih teman-teman, 200 lebih juta untuk setiap video teman-teman, dengan CPM 68 hingga 100 lebih ribu teman-teman. Sama ya teman-teman setiap video ini. Nah, ini bagaimana menghitungnya. Jadi video yang di-upload baik itu tahun 2-3 tahun yang lalu, ini akan tetap selalu terhitung teman-teman di sini. Ini akan tetap terhitung jadi ketika dia masih bisa ditonton saat itu juga, iklan masih akan berkemungkinan untuk tampil di video yang walaupun sudah lama itu teman-teman. Baik, mungkin cukup itu saja penjelasan saya kali ini. Semoga bisa memberikan jawaban kepada teman-teman semua mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masih membingungkan. Terus apakah subscriber ini lebih penting dari viewer? Sebenarnya menurut saya itu tidak terlalu bergantungan teman-teman, karena seperti yang kita lihat, kalau di sini subscribernya tidak terlalu banyak, namun penontonnya bisa dikatakan lebih tinggi dibanding dengan Atta Halilintar teman-teman. Nah, dan sedangkan dengan subscriber yang banyak ini juga akan berkemungkinan untuk memberikan notifikasi kepada setiap subscribernya ketika kita mengupload video yang baru. Oke, cukup sampai di sini. Wassalam, sampai ketemu di komparasi selanjutnya.